Hola amigo, ¿cómo estás? Yang artinya hai teman, apa kabar? Kali ini aku mau rangkum film berjudul Primal, rilisan tahun 2010, arahan dari sutradara Josh Reed. Yuk yang menjauh mendekat, yang mendekat mari merapat. Tanpa berlama-lama yang sudah sakre, semoga dijauhkan dari gangguan makhluk halus sejenis setan. Ya sama persis seperti mantan, and check this out. Film dimulai pada tahun 120.000 sebelum perkembangan zaman. Melihat pria yang pastinya nenek moyang dari moyang digoyang-goyang. Enggak lah, pastinya melukis sejarah di atas batu dengan menggunakan warna seadanya. Kemudian datanglah sosok yang tidak dikenal menyerang pria tersebut. Narasi berganti melihat 6 sejoli muda-mudi, 3 di antaranya adalah gadis-gadis sekso yang bernama Neng Tania, Dek Mel, dan Dek Chris. Mereka melakukan perjalanan dengan teman laki-laki mahasiswa antropologi untuk mempelajari simbol-simbol kuno yang ditempatkan di luar gua misterius, tepatnya di lokasi Australia. Mahasiswa yang diketuakan Kang DC dan 2 teman laki-laki lain bernama Buyung dan Dek Budi. Dek Budi ini adalah salah satu orang paling lugu di antara mereka yang berpacaran dengan Dek Mel. Wow, really? He's your uncle. Kemudian mereka yang masih berjalan merasakan kejenuhan dan bermain sebuah permainan yang saat itu si Buyung menyinggung perasaan Neng Tania. Sorry, Anya. Sorry, Angina, I forgot you don't like the C word. Namun dalam perjalanan Kang DC mendadak berhenti dan disitulah mereka sampai di tempat tujuan mereka. Setiba mereka yang sudah sampai di lokasi, disitulah mereka harus berjalan melewati goa untuk sampai ke lukisan kuno yang berada di balik gunung. Namun saat berada di dalam, Neng Tania merasakan aura jahat yang ada di goa tersebut. Kemudian Dek Chris yang menuntun Neng Tania untuk yakinkan diri agar bisa melewati goa itu. Saat separuh jalan, Neng Tania merasakan halusinasi yang membuat tangannya robek terkena batu yang tajam dan pingsan. Anya. There's something wrong with that tunnel. Saat tersadar, Neng Tania yang gelisah terhadap gua itu. Namun Kang DC dengan yang lain tetap mau melewati gua itu untuk mempersingkat waktu perjalanan mereka. Sementara Neng Tania harus memutari gunung dengan menggunakan mobil. Dan dari sinilah malapetaka itu dimulai. Sekedar catatan, darah yang tadi jatuh membangkitkan sesuatu yang berada di dalam gua. Kemudian mereka yang sudah mulai angkat barang bawaan, Kang Desi yang sudah mendirikan tenda, Dek Budi dan Dek Mel gak sabar memasuki tenda. Terjadilah skidipapap, tenda bergoyang-goyang. Where's Jason Chris? Speaking of young and fucking. They're not. Buyung dan Neng Tania yang melihat keindahan di sekitar danau. Tak sengaja Buyung mengambil botol bekas bukan untuk dibututkan, tapi malah melihat serangga sejenis kutu air merayapi botol itu. Agak sedikit aneh mereka menyusul Kang DC yang sedang melihat lukisan batu. Lukisan yang penuh sejarah. Neng Tania yang penasaran mau menyentuh lukisan itu, namun dilarang Kang DC. Dia dan Buyung pun pergi dari tempat itu untuk siapin makan malam. Anus later, dinner first. Kemudian Kang DC dan Dek Chris yang mau menafsirkan dari gambar lukisan batu yang tidak pernah ditemukan sejak ratusan ribu tahun. Kang DC yang merasa penemuan ini harus diabadikan dan meminta pendapat kepada Dek Chris. Saat Dek Chris yang lagi selfie muka Akang tiba-tiba dipatok binatang buas. Setiba mereka sampai di perkemahan, disitulah Kang DC menunjukkan kelinci aneh yang baru saja mematil kaki Dek Chris. Yeah. Singkat waktu, terang berganti gelap, sejoli yang berkumpul menikmati hangatnya api unggun dilengkapi sebotol amer dan menyanyikan sebuah lagu. Just sit on your ass. Kang DC dan Dek Chris pergi menjauhi mereka untuk menyatukan kenikmatan dunia yang biasa dilakukan banyak orang antara tai ke tai, maksudnya hati ke hati.
Dek Mel yang mau aja menyambung perkataan ajakan untuk tidur tanpa adanya Dek Budi dengan candaan. Namun perasaan Dek Budi tergores dengan perkataan itu. Ya pada dasarnya ini manusia bertulang lunak, gampang-gampang aja merajuk. Ya tanpa mempedulikan Budi, Dek Mel berniat berenang di malam hari gini. Dek Mel yang mengajak Budi untuk ikut masuk bersamanya. Namun si Budi yang tetap aja merajuk meninggalkan Dek Mel sendiri di danau. Kontol, jijik kali aku. Dan Dek Mel yang mengejar si Budi itu pun keluar dari danau. Alangkah terkejutnya terlihat badan Dek Mel yang digigit pacet dari gunung kembar sampai selepetnya. Awas gagal fokus lur, karena ini sedikit ku sensor. Stay still. Di saat semuanya sudah pada bangun, yang di luar hanyalah Buyung dan Neng Tania yang harus berbagi tenda dengannya. Namun Neng Tania yang merasa canggung kalau tidur bersama laki-laki yang bukan siapa-siapanya, dan si Buyung yang memahami maunya Neng Tania seperti apa, dia rela tidur di luar. Si Neng yang tidur dikejutkan dengan Dek Budi yang membangunkannya. Di situ dia memberitahu kalau Dek Mel terkena demam tinggi. Namun mereka mengkompromi masalah Dek Mel yang tidak mungkin pacet menimbulkan racun dan itu hanyalah demam biasa, ucap Kang DC. Dek Budi pun memberikan obat Tramadol sebagai pertolongan pertama. Waktu mau menjelang pagi, Dek Mel yang semakin gawat merasakan halusinasi yang berat. Saat dia mau mencium Budi, terlihat dia semakin parah. Di situ dia mencoba untuk memanggil DC, namun DC tidak percaya. Namun DC melihatnya, barulah dia percaya dan mencoba untuk membawa Dek Mel menggunakan mobil. Namun sebelum itu Neng Tania mau berkemas barang. Serangga yang ditemukan Buyung di pinggir danau tadi sudah merayap ke tendanya. Tania yang mau memberitahu tak didengar Akang DC. Di situ dia baru ngeh kalau ban mobilnya juga digerogoti serangga tadi. Tidak ada jalan lain, mereka harus menunggu esok pagi untuk membawa Dek Mel berjalan kaki. Pagi hari sejoli yang sudah pada bangun mengemas barang-barang mereka, dan di situ Dek Chris melihat Dek Mel yang sudah berada di luar. Dengan rasa takut, dia pelan-pelan mencoba memanggilnya. Terlihat wujud seram Dek Mel yang sudah berubah menjadi monster, dan di situ dia langsung menyerang doinya. Kang DC mencoba menakuti dengan api dan berhasil mengusirnya. Mereka yang tidak menyangka mengapa Dek Mel bisa menjadi seperti itu. Melihat tangan Budi yang parah, mereka mencoba menolongnya. Dan di situ si Buyung yang diserang. Dengan cepatnya Kang DC datang dan memukulnya. Chris yang menyadari ada kaitannya dengan lukisan batu itu bukanlah cerita biasa, melainkan sebuah peringatan. Dan Budi yang tidak terima DC yang memukul monster itu. What's wrong with her? She's still Mel. Kemudian mereka yang tidak tahu harus bagaimana. Dek Chris yang menyarankan untuk lari dan Kang DC yang harus bilang tetap berada di situ dengan menggunakan api sebagai pertahanan. Dua pilihan yang diberikan Kang DC, antara membunuhnya atau memilih menjebaknya. Mendengar itu mereka langsung merepek janda. Apalagi si Budi paling gak senang tuh dengan saran Kang DC. Mau gak mau Tania angkat bicara, lebih baik menjebaknya dan mereka setuju. Perangkap yang sudah siap dan Budi adalah umpan untuk memancing monster itu keluar, dan ketiganya mulai mencari monster itu menggunakan obor agar mau mendekati si Budi. Kemudian Neng Tania yang bertemu dengannya. Sayangnya obor yang dipegangnya udah mulai padam. Di situ munculnya Buyung yang menyelamatkannya dan memancing monster itu ke arah Budi. Ketika monster yang sudah terjebak, semuanya pada bagong yang gak tahu harus kayak mana lagi. Mereka saling menyalahkan sampai bertekak urat dan monster itu terlepas dari perangkapnya. Dan Tania berhasil memukul monster itu sampai pingsan.
Waktu mau diikat, dia hanya pura-pura pingsan dan menggigit Buyung di bagian leher hingga koit dan mengejar Kang Desi sampai ke danau. Malam harinya, Budi yang polos menanyakan apa yang telah terjadi dan ingin mencari penyebab kenapa Mel menjadi seperti itu. Kemudian Desi yang tidak habis pikir dengan perkataan polosnya, kenapa Budi tidak tersadar juga dan terus-terusan membela si Mel yang sudah menjadi monster. Dengan keadaan yang terpuruk dan tidak ada pilihan lain selain membunuh monster itu dan bertahan hidup. Kemudian Budi tetap tidak setuju dengan cara seperti itu dan bilang Mel hanya sakit biasa dan butuh pertolongan. Mungkin menurut aku Bok terasi lempit dek Mel, makanya Budi nggak bisa merelakannya. Yeah. Singkat waktu, mereka yang mau memulai untuk persiapan membunuh monster itu. Namun peralatan yang tidak memadai yang mereka butuhkan adalah pisang, maksudnya parang. Budi yang hanya diam tanpa membantu dan terlihat di situ Kang Desi udah mulai gelisah serta ngelantur kayak orang sakau. Waktu ketiganya mau bergerak mengambil parang di mobil, di situ Desi udah mulai seperti Mel sebelum terinfeksi monster itu, bukan karena pacat melainkan karena air yang dimasuki Desi sebelumnya. Dan Budi yang awalnya sudah benci sama Desi, dia menyarankan hal yang sama. Dan Dek Chris, bibit pilihan, juga setuju untuk tewaskan Desi. Namun mereka belum ada yang berani untuk melakukannya. Dan di situ Budi kekeh kali melakukan pengundian siapa yang harus koitkan Desi. Tania yang tidak sanggup melakukannya, tetapi Budi memaksa kali. Tidak ada pilihan, Tania pun menggunakan batu. Fuck you and your fucking straws! Namun hal aneh yang terjadi dan ternyata monster sudah tepat di belakang mereka. Tania yang menyuruh Budi untuk koitkan Desi, dia hanya diam tanpa melakukan apapun. Ketika mereka mau bergerak untuk mengikuti kemana monster itu membawa Desi, sementara Dek Chris mengambil parang di dalam mobil. Namun bodohnya, Budi tetap saja mau berusaha menyadarkan monster itu dengan menggunakan boneka. Alamak. Sialnya, Budi mau meletakkan obor yang dimana monster itu siap menyerang. Tania yang nusuk Desi dan dikejar monster sampai dia lari dan terjatuh. Namun monster yang sudah berada di belakangnya dan melempar Tania. Lantaran menahan sakit, monster langsung menyeret Tania. Beruntungnya Tania melawan dan lari ke dalam goa, dan monster itu tidak berani menyusulnya. Kemudian Dek Chris yang sudah mulai mencari sana sini, barulah ketemu parangnya. Naasnya Desi yang sudah terinfeksi muncul di depan Chris dan menakut-nakutinya. Sial, kaca mobil yang terbuka, Chris langsung melarikan diri dengan ngasot-ngasot. Namun Chris yang mau bangkit, Desi langsung menerkam Chris dan dicegah sama monster Mel. Budi yang menyaksikan hanya bisa duduk diam manis tanpa membantu. Lalu monster membawa Chris. Sayang, bibit yang hangat harus dilestarikan. What? They're scared of it. Singkat cerita, Tania dan Budi yang bergerak ingin melarikan diri dari tempat itu dan melewati goa untuk keluar. Mereka mengedap-ngedap melewati Desi dan Mel. Namun Budi yang terasa memperhatikan kekasih pujaannya yang dekat dengan Desi. Ketika sedikit lagi mau sampai, Budi yang naik tensi melihat Desi yang mengencrot kekasihnya. Merasa cemburu, Budi langsung menyerangnya. Saat perkelahian di antara mereka berdua yang dengan panas, Budi membeset-beset Desi dan berakhir dengan keduanya koit. Kemudian Tania yang mulai berjalan memasuki goa itu dan Meleng tidak berani mengikutinya. Tania yang berjalan dengan rasa takut terlihat monster yang berada di dalam goa sudah mulai berkeluaran. Dengan rasa yakin dia berjalan pelan-pelan dan di situ dia bertemu dengan Dek Chris. Dan Tania mulai memompongnya untuk keluar bersama Chris. Namun hal yang tidak disangka, saat berada di tengah goa, Tania terkejut melihat perut Chris yang sudah mulai macam orang bunting. Di situ juga monster menyerang Tania sampai tidak bisa bergerak. Dan
Kemudian Tania yang tidak dapat meraih parang menyuruh Chris untuk memotong monster itu. Dengan rasa kesakitan, Chris mengeluarkan bayi monster dari perutnya. Di saat Chris yang koit, monster yang berwujud nonong keluar dan menyerang selangkangan Tania. Beruntungnya Tania memakai celana pendek yang tidak dapat menembus buah kenikmatannya. Kemudian Chris yang langsung mencincang monster itu, dia berhasil keluar dan tak selang lama Mel muncul dan diakhiri dengan Tania. Tamat, sekian dan terima gaji. Pesan dalam film ini sebenarnya tidak ada, tapi yang bikin aku penasaran berapa biaya untuk pemeran si Budi. Bila ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ya udahlah, saya beserta jajaran sekampung mohon pamit dan slebeo.